Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang terhormat, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan, kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita selalu bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya. Jamaah Jumat yang terhormat, dalam hadis Hasan riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaknya kalian mengiringi perbuatan dosa yang terlanjur kalian kerjakan itu dengan kebaikan, dengan amal saleh, karena amal saleh itu akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bertakwa dan bergaulah dengan sesama manusia, bersosialisasilah dengan manusia dengan akhlakul karimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tema takwa sudah sering kita bahas. Demikian pula bertobat dari segala macam bentuk dosa sudah sering kita bahas. Namun akhir-akhir ini yang jarang kita ungkap adalah bagaimana mengembalikan akhlak kita sesuai dengan akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sering kita mendengar, mengikuti kajian akidah sahihah, kita pelajari dan kita sudah merasa menjadi manusia yang bertauhid, sudah merasa lurus metode belajar Islam kita, sehingga tanpa terasa kita digiring oleh syaitan untuk merasa lebih daripada yang lain, merasa lebih benar, merasa lebih pandai, merasa paling benar, merasa paling lurus jalannya. Padahal kita sedang dijebak dalam jurang akhlak yang buruk. Oleh karenanya penting hadirin sekalian. Apa itu? Yaitu meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah misi utama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Albani, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah, yaitu membawa misi menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah kaum muslimin yang terhormat, kalau kita mempunyai akhlak yang mulia, maka berarti kita ini pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebaliknya maka itu hanya pengakuan belaka. Dan orang yang akidahnya lurus, ibadahnya benar, pasti membuahkan akhlak yang mulia. Sebaliknya, indikator orang menyimpang akidahnya, ibadahnya enggak benar, tidak sesuai tuntunan, dilihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya buruk, pasti ada salah satu atau kedua-duanya. Akidahnya melenceng atau ibadahnya enggak benar. Itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim surat ke-24 ayat surat ke-14 ayat yang ke-24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian lihat Allah membuat perumpamaan, yaitu kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang menjadi dasar kita berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai hal yang sangat radikal di dalam Islam, yang sangat mengakar di dalam Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Disebut oleh Allah seperti pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ketika Rasulullah SAW bersabda menjelaskan ayat ini di hadapan para sahabat, beliau bertanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik itu? Sebagian ada yang menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ada seorang remaja yang masih remaja saat itu, yaitu anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah, yang terkenal dengan Ibnu Umar. Dia mempunyai jawabannya, tetapi karena dia segan, sungkan, di situ banyak sahabat-sahabat besar yang hadir, termasuk ayahnya sendiri, Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Utsman, orang-orang tua. Dia tidak menjawab. Dia tahu jawabannya. Lalu semua pada diam. Rasulullah SAW langsung menjawab, itu adalah pohon kurma. Pohon yang terbaik di dunia, pohon kurma, disebut oleh Rasulullah SAW, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, kasyajaratin thayyibah. Dan memang faktanya hadirin sekalian, pohon kurma itu akarnya asluha sabitun, akarnya menghujam ke dalam tanah. Wa faruha fis sama, batang, ranting, buahnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulahin biizni rabbiha. Setiap musim mesti ada buahnya, tidak pernah kosong itu pohon kurma. Meskipun faktanya kalau musim panas banyak buahnya. Namun ketika musim dingin pun di pasaran tidak kosong. Bahkan nyampe ke negeri kita ini kurma yang sudah berbulan-bulan dipanen oleh petaninya. Bahkan ada yang sudah setahun nyampe di negeri kita. Dan tidak mengurangi nutrisi vitamin yang ada di dalamnya. Dan sudah diteliti pohon atau buah kurma ini menghasilkan atau mengandung banyak zat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran orang beriman. Akidahnya kuat, mengakar, batangnya menjulang, ibadahnya kokoh, ibadahnya rajin, membuahkan akhlak mulia, manfaat untuk umat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya wajib bagi kita memperhatikan sekali lagi akhlak kita. Akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Akhlak ini pun dibagi-bagi hadirin sekalian. Akhlak mulia kepada Allah adalah puncaknya mentauhidkan Allah. Tidak menyekutukannya dengan segala apapun. Akhlak mulia kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah mempelajari sunnahnya, mengamalkannya, meniru beliau dalam ibadah-ibadah mahdha maupun ghairu mahdha. Dalam bermuamalah, di dalam berpolitik, dalam berekonomi. Cobalah mari kita kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan ini. Dan akhlak mulia kepada sesama kita adalah menjaga supaya hubungan kita baik dengan sesama, berlaku adil, berkata jujur dan seterusnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
wa tawasaw bis sabr. Jamaah yang terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasan nomor 1162. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi keimanan kita dianggap oleh Allah sempurna bukan karena banyak sholatnya, bukan banyak sedekahnya, itu sudah baik. Namun diukur dari akhlaknya. Sebab banyak orang yang sholat namun tidak mempraktekkan konsekuensi dari sholatnya. Artinya tidak berakhlak kepada sesama. Bahkan sholatnya tidak membawa asar, tidak membawa dampak positif. Padahal sholat disebutkan adalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelaku sholat itu dari perbuatan keji yang memalukan dirinya kalau dikerjakan, yaitu zina misalnya. Wal munkar, dan kejahatan yang merusak umat manusia. Banyak orang sholat tapi masih korupsi. Banyak orang yang sholat merampok, membunuh, berzina dan seterusnya. Ini menandakan bahwa akhlaknya tidak terpuji. Bahkan hadirin sekalian, sedekah itu tidak menjamin otomatis pelakunya itu baik keimanannya. Meskipun sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan. Namun belum tentu diterima oleh Allah. Karena kalau tidak diimbangi dengan akhlak mulia. Buktinya Allah mengatakan, khairun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik itu lebih baik daripada kamu memberi tapi menyakiti hati orang yang menerima. Ini apa artinya hadirin? Kembali kepada akhlak yang mulia. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama pada khutbah yang singkat ini merenung kembali. Kita berakhlak pada diri kita, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman. Kalaulah ada salah, segeralah mohon maaf. Tidak akan terhina kalau kita ini kemudian minta maaf. Justru kita akan mulia. Dan kita berjanji memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afri' alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ilal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam. Allah